Oke, selamat malam kakak-kakak sekalian. Malam Kak. Selamat malam juga Kak Aris. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, kita rahayu untuk kita semua yang virtual ini. Oke, pada sore hari ini atau malam hari ini, kakak-kakak, gimana kabarnya? Sehat-sehat semua ya? Alhamdulillah sehat. Masih semangat ya kakak-kakak. Lagi modul sudah mau memasuki modul 3 ya kak ya. Ini di akhir untuk aksi nyata yang sudah kakak-kakak buat ya, Kak, ya. Nah, di sini tadi kita akan membahas ini ya kak ya, untuk refleksi aksi nyata, refleksi praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Nah, program pengembangan kompetensi guru PJOK. Nanti kita akan melaksanakan daring selama 2 GP ya saya. Oke, sebelumnya kita berdoa, tapi Kak Aryo kayaknya belum nampak. Jatahnya Kak Aryo nih harusnya. Atau digantikan oleh Kak Eko dulu. Boleh untuk memimpin doa pada pertemuan kali ini, Kak Eko. Oke, tes. Ya, Kak Eko. Aman. Oke, untuk teman-teman sekalian, marilah kita berdoa untuk aktivitas kita, kegiatan kita pada malam ini. Berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Kak Eko yang sudah memimpin Ya, garis doa bersama. pada malam hari ini. Nah, kita akan melanjutkan yang berikutnya masih sama untuk kesepakatan kelas kita ya Kak, menyalakan kamera, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, terus klik raise hand sebelum bertanya, terus juga ada gangguan teknis, itu adalah hal yang wajar. Nanti misalnya terdampak dari ruang virtual ini bisa segera masuk seperti itu ya. Nah, pada agenda kita untuk sesi ini, yang pertama kita ice breaking, terus yang kedua kita akan refleksi aksi nyata, terus terakhir nanti kita akan penutup. Nah, di sini ice breaking kita pada kesempatan kali ini yaitu kakak-kakak nanti satu persatu menyebutkan ciri khasnya. Ciri khasnya apa yang khas dari kakak-kakak. Nah, nanti giliran dari kakak-kakak nanti akan saya tunjuk. Nah, untuk menyebutkan ciri khasnya. Nah, misalnya, ini saya menyebutkan ciri khas saya. Terus, hal unik atau ciri khas saya adalah selalu menggunakan jam tangan. Nah, nanti ciri khasnya Kak Iwan apa? Misalnya menggunakan kacamata. Ya. Nah, nanti silakan Kak
sebutkan ciri khasnya masing-masing. Nah, nanti biar kakak-kakak yang lain mengingat apa. Nah, nanti biar kita cek untuk ingatannya gimana. Oke, dimulai dari Kak Iwan dulu. Kira-kira ciri khasnya apa Kak Iwan? Oke, ciri khas saya itu apa ya? Eh, Kadang-kadang suka pakai kacamata, kadang tidak, tergantung apa kondisi dan situasi. Kemudian ciri khas saya apa lagi ya, suka pakai sendal Kak. Itu Kak. Satu aja Kak, mungkin banyak-banyak. Apa nih? Satu aja atau dua? Satu aja Kak. Tes. Satu aja Kak. Satu. Udah itu Kak Aris. Pakai sendal ya? Oke. Oke, berikutnya Kak Ferry. Halo Kak Ferry. Oh, suara kecil. Cek. Halo. Tes, Oh iya. Silakan ya. ciri khas saya suka memakai jam tangan. Oke. Udah. Kak Tri. Kak, ini ciri apa nih Kak? Fisik atau apa Kak? Apapun Kak. Oh gitu. Apa ya ciri saya ya? Khas. Yang khas apa? Buat. Hitam manis Kak. Oke. Oke, silakan Kak Eko. Ciri khas saya itu kalau pakai motor itu suka maskeran sama kacamata. Masker. Oke. Kak Nuri. Ciri khas saya menggunakan lipstik berwarna terang. Oke. Kak Abang. Silakan Kak Abang. Ya Kak, ciri khas saya suka memotor Kak, motor besar. Motor. Ya, Oke. Kak Alfariza. Halo Kak Alfariza. Oke, kita skip Pak Supriyadi. Cek. Siap Kak. Suka memakai baju kaos Kak. Pakai kaos. Kak Pai. Halo Kak Pai. Cek. Oke, kita lewat Kak Roland. Hadir. Ciri khasnya Kak Roland. Oh, lengan pendek. Lengan pendek. Oke, sekarang silahkan kita coba dari Kak Tri. Ciri khasnya Kak Ferry tadi apa Kak Tri? Kak Ferry itu suka pakai jam tangan ya. Kak Tri, Kak Iwan. Betul nggak ya jam tangannya?
Kak Tri, bukan Kak Iwan, Kak Tri. Yang ditanya Kak Tri. siapa, yang jawab siapa. Soalnya putus-putus suara sini ini. Sorry, lanjut. Oke. Apa Kak Tri? Oke Kak, siapa Kak? Masih Kak Ferry kah? Iya, Kak Ferry. Oh, oke. Kalau Kak Ferry itu ciri khasnya dia suka menggunakan jam tangan. Oke. Bener nggak Kak Ferry? Benar. Oke. Nah, kalau Kak Tri apa Kak Ferry? Hitam manis. Yeay. Oke. Nah, Kak Eko, kalau untuk ciri khasnya Kak Iwan apa Kak Eko? Oke, kita beri aplaus. Ciri khas Kak Iwan itu kalau nggak salah suka pakai kacamata hitam. Kacamata. Yang terakhir tadi suka pakai apa? Kacamata. Betul nggak? Satunya Kak Eko. Salah. Ada dua tadi. Oh, dua kah? Kacamata sama Sama-sama aja. jam tangan. Betul nggak? Saya tuh pakai ciri khasnya pakai kacamata sama suka pakai sendal Kak Eko. Oh iya, sendal ya. Kalau ciri Iya. khasnya Kak Eko apa Kak Iwan? Kalau Kak Eko nih kalau dia pakai motor suka pakai masker. Betul nggak Kak Eko? Satu lagi, masker sama apa tuh? Oh, masker sama kacamata. Hitam mau putih. Hitam, kayaknya sih kacamata hitam lah, biar keren. Betul lah. Betul. Oke, makasih Kak Eko. Oke, kalau untuk Kak Nuri, tadi ciri khasnya Kak Supriyadi apa Kak Nuri? Kak Supriyadi pakai baju kaos. Oke, Kak Supriyadi bener nggak Kak Supriyadi? Betul, Kak Aris. Yeay. Nah, sekarang ciri khasnya Kak Nuri apa Kak Supriyadi? Suka menggunakan lipstik, Kak. Iya, lipstick yang Warna apa Kak? apa? Berwarna yang cerah. Terang. Terang. Iya. Oke, luar biasa. Ingat. Nah, sekarang Kak Abang. Halo Kak Abang. Cek. Nah, juga nggak Abang. Oke, Kak. Nah, ini buat Kak Tri aja lagi. Satu. Untuk Kak Roland, ciri khasnya apa Kak Tri tadi? Terakhir tadi. Saya ke Kak. Iya. Oh, Kak Roland itu cirinya lengannya pendek. Panjang nih lengannya nih. Panjang. Oke, benar. Oke, luar biasa katanya. Luar biasa Kak. Kita beri aplaus untuk speaking ini karena buat ingatan jangka pendek ya Kak ya. Nah, kita lanjutkan ya Kak ya untuk yang berikutnya yaitu tentang kita refleksi aksi nyata ya Kak ya. Nah, di sini berdasarkan pengalaman yang Kakak alami saat merancang RPP atau modul ajar pada aksi nyata, apakah Kakak sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik
Selanjutnya, apa saja indikator yang kakak masukkan atau tampilkan dalam rancangan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Boleh salah satu raise hand kakak yang bisa menjawab ini? Silakan kak. Yang ingin menjawab ini, boleh raise hand. Dan ini kak, ya ada beberapa dari modulnya yang di aksi nyata, ada yang masih belum melampirkan modulnya. Boleh silakan nanti dilampirkan modulnya. Kak, maaf, untuk melampirkan modul itu di mana, Kak? Saya udah cari untuk tempat memasukkan modul. Ya, sebenarnya yang lebih simpel dan mudah itu seperti yang dilakukan ini Kak Iwan, sama ada lagi lupa saya. Ada dua teman Kak Ferry kalau nggak salah. Itu yang Gimana, Mas? menguploadnya itu menggunakan Google Drive. Jadi Ya. di Google Drive itu tinggal di dalamnya udah ada foldernya untuk modul ajar sama video pembelajarannya. Jadi tinggal mudah nanti. Kalau dalam satu file ya, Kak? Iya. Sama mengingatkan tadi untuk Kak Supriyadi, kalau Kak Supriyadi itu ini nguploadnya Google Drive-nya kemarin itu yang dokumentasi kita malah videonya, jadi belum bisa saya lihat untuk yang Kak Supriyadi. Nanti Kalau saya Kak Aris, silakan. kalau saya Kak Aris sudah masuk belum ya? Kak Eko, saya masih belum ngetek Kak Eko malah. Tadi siang sih saya ngupload itu. Nah, dia kemarin saya ngeteknya pas tigetnya. Punya saya tadi siang juga bro. Tugas yang refleksi tadi siang. Yang ini, yang video boleh Kak salah satu untuk merefleksikan yang pertama? Ini Kak, silakan. Boleh? Oke, saya coba saya dulu Kak Aris ya. Kalau bagi saya sih modul ajar yang saya buat itu udah berpusat pada peserta didik. Jadi indikatornya apa saja yang udah saya masukkan ke dalam modul ajar itu tergantung kepada materi atau tujuan yang ingin saya sampaikan Kak. Mungkin salah satu contohnya saya coba memasukkan konten dan proses Kak, seperti itu. Kalau misalnya mau peserta didik mau menampilkan seperti kayak produknya atau apa, paling diferensi produk ya, itu sih Kak, kalau saya sih itu Kak Aris. Suara Kak Aris enggak kedengaran deh. Oke, kita beri applause untuk kalian. Yang lain seperti apa Kak? Untuk ini perencanaannya, Kak Eko ininya apa namanya, untuk aksesnya Kak masih belum dibuka aksesnya. Jadi masih belum bisa saya lihat untuk Kak Eko. Jadi aksesnya masih belum dibuka. Jadi diberi nanti
Google Drive-nya diberikan akses untuk yang memiliki link atau di open aja, nggak apa-apa biar saya bisa buka. Itu saja. Terus untuk kakak yang lain seperti apa Kak, pembelajarannya? Yang sudah diterapkan di dalam aksi nyatanya? Apakah sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Kira-kira indikatornya apa aja? Kak Roland, boleh? Silakan Kak Roland. Oke, kalau dari saya sendiri sih, kalau nanti Kak di video saya tuh gimana ya, maksudnya kan kita merencanakan sesuatu tuh udah mungkin sudah sangat matang gitu ya, maksudnya udah jauh-jauh hari udah kita buat gitu kan. Oke, jadi kalau ditanya apakah sudah menerapkan pembelajaran sesuai yang diharapkan untuk peserta didik, ya menurut saya sudah beberapa gitu, tapi masih ada faktor-faktor yang mungkin harus saya pikirkan untuk berikutnya gitu, supaya tidak terjadi sesuatu yang memakan waktu untuk menangani faktor itu gitu ya. Itu satu. Nah, kalau di video saya jujur aja nih kawan-kawan dan Kak Aris itu saya potong-potong Kak. Karena itu, perekamannya itu saya bagi-bagi dengan kalau kenal itu Bu Margaret. Bu Margaret tuh kelompok berapa. Jadi saya tuh kenapa nggak ambil full langsung 30 menit untuk kegiatan inti, ya karena bagi-bagi tempat. Karena untuk Bu Margaret juga untuk kelompok lain itu mereka perekaman juga di hari yang sama dengan saya. Jadi saya bilang, "Aduh gimana ya?" Terus ada kawan saya yang ngerekam tuh, "Jadi gimana nih Pak Roland?" "Ya udah nggak apa-apa lah daripada saya nggak bisa merekam untuk pembelajaran ini, untuk tugas ini ya nggak apa-apa di-cut-cut aja." Maksudnya per kelompok, kelas-kelasnya gitu, maksudnya kelas mahir, kelas ini. Jadi itu tanpa diedit Kak, itu murni ada suara anak-anak semua. Jadi saya nggak ada edit-edit harus gimana-gimana. Cuman saya ngerekamnya per tahapan-tahapan aja sih gitu. Itu untuk yang itu. Jadi kalau indikatornya dalam merancang itu sih ya kalau sesuai dengan modul yang saya buat sih pasti ada indikator secara pengetahuan, keterampilan dan afektif. Nah, afektif ini sebenarnya saya ada kayak buktinya, Kak. Itu bisa di-upload juga ke Kak Aris, kayak untuk misalkan kita kan ada misal kayak tes awal gitu kan, terus anak-anak kita suruh kerjakan, itu untuk di-upload juga gitu, Kak? Atau hanya gimana? Karena saya mau upload itu kan banyak Nah, tuh jawaban anak-anak tuh, kertasnya mungkin ya, 30-an lembar, itu perlu di-upload juga, Kak, sebagai bukti untuk tes misal, awalnya gitu ya? iya, Gimana, Kak? misal seperti itu, nanti Halo? Kak Iwan, putus-putus kan suaranya? Ya, suara Kak Aris apa putus-putus. Sinyal kurang stabil. Halo, Kak Aris? ya maaf, Nah, mati wifi-nya. oke. Oke, Nah Tadi jadi jadi gitu, Kak Aris, gimana tadi untuk gini Kak, lampiran-lampirannya tuh? lampirannya itu ini kan ya, nanti di Google Drive itu kan dibuat 3 folder aja. Di situ di dalam satu foldernya itu nanti ada video, ada modul ajar yang bawahnya LKPD, itu aja. Oh. LKPD yang udah diisi kan Kak? Kayak yang tes awal kan ada tes awal, kemudian refleksi, kan saya juga refleksinya meminta kayak tanggapan mereka, bagaimana pembelajaran hari ini, kan ada tulisan mereka Nah, sendiri kan nah, secara gitu, itu gitu maksudnya. Itu sebagai testimoninya. Nah, gitu maksudnya. ya nanti itu akan saya sampaikan juga nanti untuk soal testimoni. Tadi ya seperti itu aja Kak, nanti di-upload dikasih foldernya aja, Oke. hasil LKPD atau dan testimoni seperti itu juga nggak masalah. Nanti biar Oke.
seperti itu. Oke, itu Oke, aja. terima kasih Kak Eh, Roland. Kita beri applause untuk Kak Roland. Ada lagi yang mau menyampaikan untuk ini Kak, berdasarkan pengalaman? Oh iya, saya sampaikan juga untuk Kak Ferry. Ini belum dibuka aksesnya untuk Google Drive-nya. Jadi belum bisa saya cek untuk modul dan juga videonya. Yang kemarin sudah bisa saya lihat itu ada dari Kak Iwan, Kak Tri, terus Kak Nuri, Kak Abang, terus Kak Alfariza. Kita yang lain kemarin belum bisa. Dari Kak Roland itu kemarin modul ajarnya ya Kak, yang videonya masih belum ada, bisa saya lihat. kan untuk saya Kak, itu kan ada di web apa? Web user URL tuh. Kalau saya klik itu kan ada dia Oh khusus ya, tersendiri Kak. Kan ada tuh. Bisa nggak Kak? coba nanti saya cek. Karena kalau kan situ ada pilihannya tuh web web terus upload file kan atau apa gitu. Kan ada tuh pilihannya. Saya sih itu sih. Tapi di ini untuk Kak Roland malah cuman ada modulnya aja Kak. Yang di Google Drive-nya Kak? Bukan. Yang Kak Roland upload, ini ada modul ajar. Tapi kalau untuk di videonya enggak ada Kak. Enggak ada ya? Tangan saya udah kumpul Kak. Iya, ini tepat waktu sebenarnya untuk pengumpulannya. Saya Kak, coba lihat di situ kan ada file upload, text entry dengan webnya Kak. Sebenarnya ada loh. Di website URL kan ada tuh di bawah petunjuk pengiriman produk aksi nyata. Nah, kan file upload, saya upload memang. Terus di teks, baru di webnya itu kemarin itu saya klik. Nggak ada ya? Tapi enggak masuk itu. Oh, oke deh, coba saya itu lagi deh. Kasih ini aja Kak. Linknya ya? Di kolom komentarnya aja Kak. Nanti kasih linknya Oh, aja biar oke deh. biar enggak. Oke, ini komentar bentar Kak. Oke. Nanti sambil aku edit Kak. Coba Kak. Iya. Oke, thank you Kak Aris. Oke, untuk yang lain Kak, gimana Kak? Nah, yang mau izin sholat silakan sholat dulu, nggak masalah. Yang lain tanggapannya? Oh, boleh silakan Kak Tri untuk tanggapannya. Ya, terima kasih Kak. Di sini, apakah Bapak Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Jika saya melihat dari hasil video, menurut saya sih pembelajaran yang telah saya lakukan yaitu berpusat pada peserta didik. Salah satu contoh indikatornya menurut saya yaitu di mana saya melibatkan seluruh peserta didik dalam proses pembelajaran itu. Seperti misalkan tidak ada lagi siswa yang menunggu giliran untuk melakukan aktivitas seperti itu Kak. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak Tri. Jadi sudah merancang dengan
insya Allah dengan berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Nah, untuk di slide berikutnya itu saat Kakak mengimplementasikan rancangan pembelajaran, apakah semuanya bisa terlaksana dengan baik saat pembelajaran? Nah, jika tidak, apa solusi yang Kakak lakukan untuk mengatasi hal tersebut ya? Apakah saat melaksanakan pembelajaran di lapangan itu benar-benar sesuai dengan yang Kakak rencanakan, atau saat pembelajaran di lapangan itu ada hal yang di luar perkiraan, dan kira-kira gimana Kakak mengatasi atau solusinya? Misalnya, nah saat pembelajaran itu mau menerapkan permainan, nah ternyata tidak bisa praktek turun ke lapangan karena hujan, misalnya seperti itu. Nah, solusinya seperti apa? Atau mungkin sudah Kakak rencanakan permainannya mau menggunakan permainan model seperti ini, tapi pas pelaksanaan di lapangannya kok ternyata tidak berjalan sesuai dengan rencana. Kok anak-anaknya kurang antusias. Nah, terus Kakak mengakali itu atau biar tetap berjalan sesuai dengan rencana seperti apa? Kira-kira seperti itu. Coba Kak, ada nggak yang terjadi permasalahan saat ingin menerapkan rencananya itu tadi, saat mengajarnya ada masalah nggak Kak, kira-kira? Ada nggak Kak? Kak Iwan ada masalah nggak? Oke, kalau saya sih pasti ada Kak ya, apa namanya, pembelajaran itu yang terkendala lah, baik itu secara apa namanya, kondisi cuaca, ataupun ada anak-anak yang merasa apa, kurang semangat atau kurang antusias dalam mengikuti pelajaran kita, itu pasti ada. Cuma yang sering saya alami itu lebih ke ini sih Kak, apa ya, kayaknya ada beberapa siswa itu yang kurang tertarik sama salah satu olahraga lah. Anggaplah contohnya bola voli. Jadi kan kadang tuh ada beberapa siswa yang nggak hobi main voli, biasanya seperti itu. Nah, jadi kalau solusi dari saya tanya dulu nih sama dia kan, kenapa nak suka main voli padahal kan seru. Ah, gimana nak main Pak? Saya tak tahu cara mainnya gimana. Ya, berarti kan apa namanya, kendala anak tersebut kan bukan terletak di minatnya, tapi di kemampuan dia secara keterampilannya, belum terlalu menguasai teknik-teknik dalam permainan bola voli. Jadi solusi saya itu biasanya saya kasih ini dulu Kak, apa kayak perkenalan seperti kayak permainan lah gitu. Misalnya kayak permainan bola voli dilempar setinggi-tingginya lah, sekira dia, nanti dia sambut pakai kedua tangan yang kayak posisi passing bawah itulah, seperti itu. Dan juga bisa juga saya ini kayak melakukan permainan estafet, tapi dimodifikasi dengan melakukan salah satu posisi tangan pada saat passing bawah, apalagi ya, lebih ke saya lebih di itu sih Kak, di perkenalan dulu lah, karena kan kalau yang saya hadapi anak-anak itu untuk minat mereka sih sebenarnya ada Kak, cuma kembali lagi pada kemampuan mereka lah untuk menguasai bidang olahraga.
Jangankan di bola voli, untuk di permainan bola kecil seperti kasti pun mereka nggak suka karena ya mereka belum tahu cara bermainnya. Sekali begitu udah tahu, mereka ketagihan. Contohnya di kelas 4, tadi saya juga udah masuk ke materi bola kasti. Mereka nggak tahu, mayoritas sampai nggak tahu bola kasti itu seperti apa sih mainnya. Dia hanya taunya lempar, tangkap, pukul, udah gitu aja. Jadi setelah kita coba kasih simulasi permainan bola kasti yang udah kita modifikasi, ternyata mereka kaget, oh ternyata seru Pak ya main bola kasti ini Pak ya, minggu depan ini lagi Pak. Insya Allah saya bilang kan seperti itu sih Kak, kalau saya Kak. Oke. Pengalamannya dari Kak Iwan untuk pengimplementasian rancangannya. Boleh Kak yang lain untuk menyampaikan kira-kira seperti apa Kak? Kak Ferry mungkin? Atau Kak Supriyadi? Terus Oke, silakan Kak Ferry. ya kalau saya sih Kak yang terhambat sih karena sekolah saya tepi jalan, jadi suara saya tuh kurang kedengaran. Jadi lebih dominan tuh suara kendaraan Kak. Ya seperti itu aja Kak. Terima kasih. Oke, berarti terkendalanya cuman di lingkungannya aja ya Kak ya, untuk di lapangannya aja. Iya Kak, karena sekolahnya tepi jalan Kak, jalan raya. Di tepi jalan. Oke. Untuk kakak yang lain? Izin Kak. Izin Kak, jadi kemarin kendala yang saya alami itu kekurangan waktu sih Kak. Untuk pembelajaran yang saya ambil itu tentang PJBL. Jadi ada proyek yang dihasilkan. Nah, proyek yang dihasilkan itu adalah gerak. Nah, karena keterbatasan waktu udah terlalu sore kemarin itu, jadi anak-anak itu tidak maksimal dalam menampilkan geraknya Kak yang saya arahkan sebelumnya. Jadi seperti itu sih Kak, waktu sih kalau saya. Oke, iya, Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Nuri. Ya, kemarin di video Kak Nuri udah sore dan udah ada orang tua siswa juga yang beberapa di pinggir ya. Iya Kak, Nunggu karena kami sekolahnya numpang Kak, jadi pembuatan video pun terbatas, itu bergiliran juga dengan guru lain. Iya, terima kasih Kak Nuri. Untuk yang lainnya, Kak? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Oke, di sini ya, untuk yang berikutnya, apa saja hal positif yang Kak temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang Kak susun? Bagaimana respon peserta didik mengikuti pembelajaran? Boleh silakan. Yang ingin menyampaikan responnya dari peserta didik. Silakan Kak Iwan. Hal positif yang udah saya rasakan ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini, bagi saya tuh mereka seperti dikasih kemudahan dan fasilitas. Jadi mereka seperti merasa kayak tidak disamakan antara yang bisa dan yang tidak bisa. Biasanya kan kalau saya lah ya,
sebelum mengenal berdiferensiasi ini, saya itu pukul rata aja. Jadi yang nggak bisa, harus bisa ya gitu. Jadi itu dulu. Sekarang ketika saya sudah belajar yang namanya diferensiasi ini, hal positif yang saya dapatkan dan untuk mereka itu mereka lebih mudah untuk memahami materi yang akan kita sampaikan, keterampilannya juga. Kayak tadi saya coba menerapkan pembelajarannya dibagi beberapa kelompok. Misalnya kelompok 1 itu peserta didik yang masih kurang pandai melakukan salah satu teknik. Anggaplah contohnya passing bawah ya. Terus yang kelompok 2 yang agak sedang-sedang, yang kelompok 3 yang udah jago lah, udah mahir. Jadi ketika kelompok 1 ini kan mereka belum terlalu pandai ya. Jadi kalau dia disamakan dengan yang pandai, mereka kan pasti merasa bapak nih kayak gimana ya, kesannya tak bagus lah seperti itu kan. Setelah saya lakukan itu, saya beri tugasnya pun saya sesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Ternyata setelah pembelajaran saya tanya gimana, saya bilang kan, apakah ada kesulitan atau ada kemajuan, saya bilang kan. Alhamdulillah Pak, saya udah mulai pandai sedikit nih Pak, untuk melakukan salah satu gerakan passing yang benar tuh seperti apa. Jadi sebenarnya hal-hal positif ini untuk pembelajaran yang berdiferensiasi, saya yakinlah semua guru PJOK itu pasti merasakan, cuma tergantung situasi dan kondisinya. Yang terutama pasti Kak Aris, mereka itu mendapatkan kemajuan lah untuk memahami materi yang akan kita sampaikan, dan mereka pun merasa lebih terfasilitas seperti itu. Seperti itu sih Kak Aris, kalau dari saya sih itu Kak Aris. Oke, terima kasih Kak Iwan. Terima kasih Kak. Tanggapannya luar biasa. Dari yang lain silakan. Kak Tri kah? Ya Kak, terima kasih Kak. Kalau menurut saya ya Kak ya, apa saja hal positif yang dapat saya temukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang telah saya susun itu, di mana sebetulnya banyak hal positif dalam saat proses pembuatan rancangan pembelajaran, di mana saya lebih memahami prosedurnya, terus bagian-bagian proses-prosesnya lah dalam proses pembelajaran, sehingga dalam pengaplikasian pembelajaran itu lebih enak gitu Kak, karena memang kita merancang pembelajaran itu udah tersusun gitu Kak kan. Jadi tuh kita dalam proses pembelajaran itu lebih enak. Nah, terus saya melihat juga respon anak-anak ini memang positif Kak, di mana anak-anak itu dia merasa bahwa dia seperti diri mereka sendiri gitu Kak. Tanpa adanya keterbatasan ruang gitu Kak. Jadi mereka bisa mengekspresikan apa yang mereka mau gitu. Jadi kita nih sebagai guru memang hanya sebagai pemberi fasilitas saja gitu Kak. Anak-anak ini ada bola misalkan. Ada bolanya hanya yang tersedia bola plastik. Terus kira-kira dengan bola ini kalian mau membuat apa misalkan kayak gitu. Nah, itu yang beberapa sudah pernah saya cobakan dan ternyata memang anak-anak cukup antusias gitu Kak. Seperti itu. Tapi
Kalau yang untuk video pembelajaran terkadang tuh memang kita tuh terbatasan ruang waktu gitu, Kak. Kan banyak tuh, Kak, ada ini, ada itu, ada itu. Nah, tapi kalau dalam proses pembelajaran kita yang sehari-hari itu biasanya kan kita kan sebatas pemberi informasi, kemudian anak langsung turun ke lapangan, waktunya pun juga lumayan panjang, 3 JP gitu kan. Jadi memang anak-anak tuh kita kasih kebebasan gitu, Kak. Jadi anak-anak yang terkadang nih kan gini, salah satu contoh ya Kak ya, di tempat kami itu ada anak nih yang mahir dalam permainan sepak bola misalkan. Walaupun dia sesama laki-laki, tidak semua anak laki-laki suka main bola. Saya pernah tanya sama mereka, kenapa kamu enggak suka bola? Padahal kan anak ibu yang masih kecil aja biasanya mereka lebih suka apapun ditendangnya, kata saya bilang kayak gitu kan. Enggak Bu, takut pernah ketendang bola, sakit kena muka, kata dia bilang gitu. Nah berarti itu kan salah satu faktor juga sebetulnya. Nah dengan adanya pembelajaran yang seperti sekarang ini, di mana anak-anak kita diberi kebebasan, terus kita memodifikasi alat dan bahan yang mungkin tidak membahayakan untuk anak-anak gitu kan. Jadi anak-anak ini pun sekarang bisa dikelompokkan berdasarkan kemampuan mereka gitu Kak, dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka perlukan dalam proses pembelajaran, sehingga anak-anak tersebut merasa bahwa oh bukan hanya kamu-kamu aja yang bagus bisa main bola, aku pun bisa, walaupun tidak bisa sesempurna mereka, seperti itu Kak. Kalau menurut saya sih seperti itu aja sih hal-hal positifnya Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Tri untuk hal-hal positif yang sudah disampaikan tadi. Berikutnya yaitu untuk apa saja kesulitan atau kekurangan yang ditemukan saat penerapan rancangan pembelajaran yang kakak susun. Terus kira-kira solusinya untuk kakak persiapkan untuk memperbaiki hal tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari, kira-kira apa Kak? Silakan ya. Kira-kira ada kesulitan nggak Kak untuk menerapkan rancangan pembelajarannya Kak? Boleh Kak Supriyadi boleh untuk menyampaikan, atau Kak Pai? Nah, Kak Aryo pun sudah ada. Boleh menyampaikan Kak Aryo? Udah ada nih Kak Aryo. Wah, tidak terdengar Kak Aryo. Tes. Nah, silakan Kak Aryo. Sebelumnya kalau saya nih Kak, sebenarnya lebih apa? Kadang tuh kalau di lapangan itu saya tuh lebih ke spontan gitu Kak. Malahan kalau tersusun kayak gini, kayak pembuatan video kemarin tuh Kak, malahan saya tuh ujung-ujungnya modul itu saya revisi lagi menyesuaikan hasil dari video Kak. Nah, kadang tuh saya tuh susah tuh kalau terstruktur gitu, tersusun tuh saya tuh kadang tuh jadi tuh sempat mikirnya tuh, wah abis ini nih apalagi kadang tuh karena kebiasaan tuh memang lebih tuh ke spontan gitu lah Kak. Materinya seperti ini, cuman di akhir pembelajarannya tuh memang saya tuh lebih ke sisipkan anak-anak tuh ke mini game yang dimodifikasi. Kadang tuh yang kendala di lapangannya tuh lebih ke ini Kak, anak cewek tuh lebih tidak tahan dengan panas, soalnya di tempat saya tuh
memang matahari pagi sama matahari matinya sore pun memang langsung ke lapangannya gitu Kak. Mungkin cuman kayak gitu Kak. Oke, terima kasih Kak Aryo yang sudah menyampaikan. Terima kasih. Oke, silakan Kak Iwan. Kalau saya sih kayaknya kurang lebih sedikit lah sama kayak Kak Aryo. Paling ke waktu sih Kak Aris, karena kadang tuh gimana ya, yang namanya kita merencanakan tuh kadang suka ndak sesuai. Kayak waktu saya ambil contoh lah ketika ada supervisi lah dari kepala sekolah kan, kita udah ngerancang nih sedemikian rupa lah untuk apa dari tujuan TP-nya segala macam, aktivitasnya segala macam, ya kan. Nah, jadi pas pembelajaran itu mulai asik-asik kita nyampaikan materi dan melakukan kayak speaking dan apa namanya merespon pertanyaan peserta didik gitu kan. Jadi secara tidak langsung waktu itu udah termakan gitu kan. Jadi mau tidak mau solusinya dalam satu pertemuan nih harus apa ya? Harus nyampaikan satu materi aja. Misalnya kayak bola kasti. Bola kasti itu kan ada 3 teknik itu kayak seperti melempar, menangkap, dan memukul. Nah, jadi dalam satu hari itu ya, fokusnya di teknik melempar. Nah, melempar itu terbagi lagi kan menjadi 3 bagian tuh kalau salah saya tuh. Nah, itu dipangkas lagi. Mungkin hari ini ambil apa melempar melambung sama sejajar dada. Terus minggu depan di bawahnya nanti sama seperti permainan yang udah dimodifikasi lah untuk melakukan gerakan melempar dalam permainan bola kasti. Kalau saya sih lebih memadatkan materinya lah, saya pangkas-pangkas biar waktunya cukup dan coba ini saya mencoba apa namanya itu mendisiplinkan waktu pada saat anak-anak mengerjakan tugas. Jadi anggaplah kita ngasih tugas anak-anak selesaikan tugas ini dalam waktu 5 menit. Selesai tidak selesai harus dikumpulkan. Seperti itu Kak Aris. Karena kalau kita nuruti anak-anak kadang nih belum Pak. Lalulah kita kebablasan jadinya nih. Waktu udah terbuang juga, jadi kan sia-sia seperti itu. Terus seperti itu sih Kak Aris kalau saya. Oke, terima kasih Kak Iwan untuk pendapatnya yang sudah disampaikan. Tadi juga dari Kak Aryo, kita beri eksplosif sama-sama, luar biasa. Nah, jadi menanggapi dari tadi Kak Iwan, Kak Aryo, dan tadi ada Kak Tri juga ada sedikit tadi, saya ingin menanggapinya soal dalam perencanaan ini ya Kak ya. Jadi memang mungkin agak susah kita plak-ketiplak sama dengan apa yang sudah kita tuliskan atau sudah kita rencanakan dalam modul ajar. Namun modul ajar itu adalah sebagai acuan kita dalam pembelajaran. Ya. Jadi kita memang harus benar-benar merancangnya dulu, baru melaksanakannya. Nah, tadi Kak Aryo kan modulnya disesuaikan dengan videonya tadi. Nah, ya nggak apa-apa, kita kan masih belajar. Nanti ke depannya ya memang agak kalau belum terbiasa agak susah untuk bisa tepat seperti dalam modulnya, tapi pelan-pelan kita menyesuaikan Kak ya, nanti disesuaikan dengan modulnya. Mungkin kurang, wah kok kayaknya nggak nyaman ya mengajarnya harus kurang bebas, kurang ini. Nah, tapi ya nanti disesuaikan aja Kak di modulnya, sesuai dengan gaya kita kan di situ ada gaya-gaya mengajarnya Kak. Nah, nanti disesuaikan modulnya itu dengan seperti apa sih kita mengajar biar
nggak harus terpaku kan di modul itu kan harusnya sesuai dengan yang kita rencanakan, Kak. Nah, jadi disesuaikan aja dengan diri kita saat mengajar itu seperti apa. Nah, nanti mungkin awalnya agak kaku, nanti lambat laun setelah terbiasa akan terbiasa sendiri, Kak, ya. Dan seperti yang disampaikan oleh Kak Iwan tadi untuk mendisiplinkan waktu anak-anak saat mengerjakan tugasnya itu juga sangat bagus. Terus ke depannya nanti semakin sering kita melakukan itu, menerapkan itu pasti ke depannya akan semakin runtut dan semakin bagus. Seperti itu ya, Kak. Nah, untuk berikutnya ini ya Kak, mungkin nggak bisa semuanya. Kalau semuanya pasti waktunya nanti tidak cukup. Nanti ada mungkin 2 atau 3 dari kakak-kakak yang share video pembelajarannya. Nah, untuk kita refleksi bersama-sama nanti di akhir, silahkan boleh kakak-kakak untuk share videonya di sini untuk menayangkan videonya 2 atau 3 dari kakak silahkan share videonya, boleh nanti kita amati bersama-sama, kita tonton bersama-sama, nanti kakak-kakak yang lain boleh memberikan komentar, boleh memberikan pertanyaan, boleh kita saling sharing di sini ya Kak. Silakan boleh Kak. Siapa yang ingin sharing videonya? Nggak bisa semuanya ya Kak ya. Mungkin hanya 2 atau 3 saja untuk bahan refleksi kita. Nah, nanti di akhir saya juga akan memberikan sedikit saja refleksinya. Boleh silakan ya Kak. Oke, silakan Kak Roland. Oke Kak, bukan bukan maksudnya mau usulkan diri, bukan. Ini penampilan video tuh bagian intinya langsung Kak atau gimana? Ya, langsung nanti di yang video yang diuploadnya nanti dicepet-cepetin aja nggak apa-apa. Oh. Nggak harus langsung kita tonton semuanya ya. Apaan dah nanti. Mungkin dari awal pemanasan disiapkan. Nah, ini nanti misal nggak dikasih suara pun nggak apa-apa, nanti Kak Roland yang jelaskan aja. Nah, ini dari itu pergantian jam, saya memasuki ruang kelas, menyiapkan anak-anak, meminta anak-anak untuk turun ke lapangan, misalnya seperti itu. Kak Roland sambil jelaskan biar videonya terplay, kita pastikan gitu. Nah, ini kita lakukan pembelajaran berdiferensiasinya itu di sini nih ya. Nah, saya sudah mengelompokkan anak-anak, misalnya seperti itu. Oke. Sebenarnya sih bukan maksudnya mengusulkan diri, biar lebih deg-degan pakai Wheel of Names kayak kemarin. Jadi semua harus siap Kak. Jadi semua harus siap. Kalau kayak gini nanti semua nggak ada yang mau Karis. Oke, boleh. Betul nggak Kak Iwan? Lanjutkan lah Kak Roland, kan Kak Roland paling pertama ngumpulin tugas tuh. Mana ada, aku tuh tadi kan juga tengok Kak Roland belum upload katanya tuh. Nah, sekarang diupload di sini lah biar Kak Haris nengok nih. Aku tuh kayak udah upload dengan linknya dengan Google, kok cuman itu yang muncul. Aduh, udah pakai website tuh. Gimana Kak Aris? Boleh enggak kira-kira tuh? Usul aja sih. Kalau memang harus sukarela ya saya nunggu kawan-kawan yang main dulu sukarela. Tapi kalau memang harus ya usul pakai Wheel of Names. Jadi semua harus siap gitu Kak. Oke. Betul gak Kak Iwan? Atau Kak Iwan lah kali. Pak Wo gitu, Pak Wo. Pakai roll pun boleh. Pakai roll ya lah ya biar adil ya. Ya enggak? Kenapa kalau dibilang siapa yang mau ya betul ada Kak Roland. Gitu ya. Dia tampil. Kak Duri, Kak Iwan, Kak Tri, Kak Roland. Rifa ini kemana?
Saya kira Kak Raulan tadi udah siap dah hari ini, semangat pernah kan angkat tangan. Lupa usul kan lupa. Sorry Kak Nur ya, enggak apa-apa kan Kak Nuri? Setuju kan pakai putar nama? Setuju. Ya, Siap. biar kita siap-siap semua deg-degan. Kan Sebenarnya tadi saya mau lihat video Kak Abang, Kak Supriyadi, tadi Kak Aryo, tadi. Gitu aja. Kasih nama mereka bertiga ya di itunya juga. Boleh, setuju. Boleh itu. Sebagai hukumannya telat tadi kan Kak Aryo. Betul. Tapi kok saya penasaran kan dengan videonya Kak Aryo nih. Boleh Kak Aryo ajak lah ya. Cibi. Soalnya dia tuh banyak modifikasi permainan tadi dia bilang. Kan bisa jadi nambah referensi kita. Apa tanggapan dia nih? Mikir loh tuh gimana dia. Ayo kita deg-degan nih siapa yang tampil nih. Deg-degan. Kak Rifai, Alfariza, Kak Eko, Kak Nuri, Kak Iwan, Kak Tri, Kak Aryo, Kak Abang, Kak Supriyadi, Kak Ferry. Siapa lagi yang belum ya? Saya belum Kak. Oh iya Kak Roland. Yang usulan tadi. Sugestinya kuat ya. Sugestinya kuat. Supaya nggak ada tadi cuma saya diam aja ya. 11. Oke. Boleh Kak. Screen nggak, berbagi screen. Kak Eko sih tak mungkin pertama nih, tak mungkin. Kayak dia kemarin dia tak pernah pertama. Nah, tak mungkin dia. Rupanya saya pula ya yang pertama ya, Kak Iwan. Usul kan dapat pertama. Kak Eko tuh nggak pernah ini. Pilih. Aduh. Eko. Allah tetap Eko pula. Oke. Lagi ya. Yang kedua. Oh, ada dua kan nih? Alhamdulillah, puji Tuhan. Aman. Masih kah? Masih rupa Kak Iwan. Satu lagi. Kak Supriyadi. Wis. Terkabulkan doanya. Aman. Alhamdulillah. Aryo. Kak, cukup 2 aja kayaknya Kak 3. Alfariza sama Kak Supri aja lah dah Kak. Video saya belum saya pindahkan dari itu Kak. Pas lah Kak Tri. T dulu TAS. Ya kan namanya tas. Nah, Kak Tri, Kak Alfariza, tas. Tas lah. Oke, langsung Kak Alfariza. Cek ke Alfariza. Kak Alfariza ini kayak tiba-tiba kan terkunci rumah lah nih. Tes 1 2. Oke, silakan ya. Silakan Kak, ditunggu. Nyapa nih saya bawa datang nih. Bilang dah. Nyapa nih? Tampilkan videonya ya. Tampil video. Bagi screen. Tampilkan video. Jadi kita lihat sama-sama. Kita belajar refleksi kata Kak Aris. Cuman ini ya, buka apa nih? Atau saya bentar. Kak Alfariza. Dari Kak Aris ya, biar nggak ini Kak. Kak Aris ya. Kak Aris ke yang ini kan bukakannya. Videonya. Coba. Abang senam lantai. Oh, mantap. Senam lantai dia.
Oh, saya bola kasti nih. YouTube pula tuh mantap. Baju baru tuh. Buat videonya pakai baju baru. Kelas berapa tuh? Kak Friza. Hmm? Apa Kak? Kelas berapa tuh? Oh, kelas 6. Kelas 6 nih permainan lapangan nih, permainan bola kasti. YouTuber rupa bapak nih. Hah? YouTuber ya. Anak jenius nanti subscribe ah. Oh, anak jenius. Yuk, jangan mau kalah yuk. Semester 2 baru ada senam lantai. Di full screen ya Kak Aris, biar full kali tampilan itu. Cari yang mudah ya Kak, video nih. Maju tak gentar pula tuh. Lagu apa nih? Lagu wajib lah. Oh, Nasionalisme. Ini sih video Kin nampak nih. Oh, sekalian lah. Jadi tidak 2-3 kali. Joget pula tuh. Joget Kaiwan. Nah, udah cepatkan Kak Aris, langsung ke lapangannya. Tujuan pembelajaran. Nah, pemanasan. Kalau tadi pimpinan punya pantun, saya juga ada pantun. Pagi-pagi makan kecapi. Nah, ini lempar dan menangkap bola teknik bola lambung yang Iwan jelaskan tadi nih. Lupa nulis nih teknik lemparan, nama tekniknya nih. Ini lemparan datar tadi. Itu PJBL kah atau PBL lo? Model PBL. pembelajaran oh PBL kan? PBL. Nah, ini per kelompok melakukan lemparan lambung datar, tapi dengan divariasikan lah zigzag.
Oh, itu di paling belakang tuh ada sasaran tembaknya tuh. Nah, jadi anak menembak sasarannya. Nah, ini udah selesai kegiatan inti. Penutupnya sebelum ditutup ada ice breaking. Ice breakingnya untuk konsentrasi kepala, pundak, sampai duluan nangkap bola, tapi kita arahkan dulu ke yang lain gitu. Nah, penutupnya juga ada refleksi setelah dia macam kita lah setelah mengevaluasi kegiatan. Setelah kegiatan dievaluasi bersama-sama apa yang telah dipelajari hari ini. Nah, pendinginan ini banyak modelnya, macam-macam. Ada pijit-pijit kawannya lah, ada goyang-goyang kaki, dan dilanjutkan dengan berdoa. Nah, selesai. Oke, terima kasih. Ini dari Kak Alfariza ya. Nah, tanggapan dari kawan-kawan seperti apa untuk kegiatannya dari Kak Alfariza, atau mungkin Kak Alfariza mau menyampaikan lagi secara runtut tadi kegiatannya seperti apa? Silahkan. Mereka Dari masukannya Kak untuk ke depannya. seperti apa? Oke ya. Silakan Kak Nuri. Baik Kak, izin untuk bukan memberi masukan sih ya Kak, cuma untuk memberikan apresiasi untuk video dari Kak Alfariza itu urutannya sudah baik, kemudian untuk PPACK-nya juga sudah menampilkan PowerPoint ya Kak. Nah, jadi memang anak-anak usia sekolah dasar itu mereka perlu ditampilkan contoh yang kognitif, jadi contoh nyata agar mereka lebih paham. Sehingga tadi di lapangan anak-anak sudah teratur, kemudian juga melakukan gerakannya sudah baik. Memang guru itu berperan penting untuk memfasilitasi peserta didiknya. Udah baik sih Kak, bagus Kak, lanjutkan, siap. Terima Oke, kasih terima Kak kasih Nuri. luar biasa untuk masukannya. Saya sedikit saja dari Kak Alfariza sudah bagus, sudah menampilkan dengan baik, sudah runtut. Cuman kurang sedikit di belakangnya kan di rubriknya kita ada ini testimoni dari siswanya belum dimasukkan. Oh, Jadi testimoni itu nanti sebenarnya bisa dimasukkan di ada slide. itu Kak, saya tanya bagaimana hari ini dengan yang kemarin. Nah, cuman enggak saya tulis tuh di keterangannya tuh. Ada saya tanya siswa tuh macam mana pelajaran hari ini dengan yang kemarin. Enak Pak yang hari ini katanya. Nah, itu bisa lebih dinampakkan lagi gitu. Itu ada di Iya. rubriknya soalnya Kak ya. Jadi di akhir mungkin bisa, atau di potongan, ditambah potongan akhir di shoot 1 siswa, 2 siswa cukup. Gimana perasaannya hari ini? Nah, nanti di
tampilkan saja, "Oh, hari ini sangat menyenangkan, Bang." Nah, udah seperti itu cukup, 1 atau 2 orang ditambahkan sedikit seperti itu saja, Oke. Kak. Ya, Seperti itu saja. terima kasih, Kak. Oke, terima kasih untuk Kak Alfariza, luar biasa videonya, bagus. Berikutnya, tadi siapa ya, Kak, ya? Kak Tri. Ya, Kak Tri. Kemarin Kak Tri. Ya, Kak. Bisa tolong tampilkan enggak, Kak? Oke, sebentar. Panjang tuh, Kak, 1 jam. Di status WA sih keren. Itulah yang paling bagus tuh statusnya tuh. Ini 4 kali coba tuh ngambil video yang bagus nih. Betul. 4 kali percobaan. Sampai papan tulis buat turun ke lapangan. Pernah. Oh, iya, buat tulis di WhatsApp. 2 kelas. Takut lupa. Kalau kami dari lantai 4 di fokus turun ke lapangan langsung kena panggil. Suaranya tak bisa ditampilkan, enggak ini ya? Enggak apa-apa lah, Kak, suaranya enggak usah ditampilkan lah, Kak. Cukup gerakannya aja lah, Kak. Apa tuh tentang gerak dasar manipulatif dalam permainan? Ya. Nah, jadi Gitu. ya, ini dalam video pembelajaran ini nih saya mengambil permainan kurang lebih sebenarnya sama dengan Kak Alfariza, yaitu gerak dasar manipulatif. Tapi saya hanya dalam bentuk permainan sederhana. Nah, jadi anak-anak itu saya kumpulkan, terus nanti mereka bermain bola beracun tetapi dimodifikasi. Kalau pada biasanya bola beracun itu kan sama seperti permainan boy-boyan. Ya, Kak, ya. Nah, permainan boy-boyan itu kalau misalkan permainan boy-boyan dianya pakai genteng, pecahan-pecahan genteng. Nah, ini kita pakai kon, kita jadikan menara. Nah, jadi mereka main, saya suruh main, mereka saya bagi menjadi 2 kelompok, jumlah siswa yang saya gunakan itu sebanyak 20 anak, 20 peserta didik. Jadi pada saat permainan itu mereka memainkan permainan bola beracun yang dimodifikasi. Kayaknya bisa langsung ke itunya aja lah, Kak. Langsung ke lapangannya aja lah kali. Nah, ini di sini kan saya udah membagi kelompok mereka secara langsung. Kemudian agar tidak ada siswa yang menunggu, makanya saya ambil kebijakan di mana anak-anak semuanya saya libatkan. Jadi 20 peserta itu saya bagi menjadi 2 kelompok, mereka bermain permainan bola beracun yang kita modifikasi, sehingga semua peserta didik itu terlibat. Seperti itu. Nah, ini pemanasan statisnya. Nah, kemudian ini permainannya.
Kak, dicepatkan lagi tuh Kak, itu siswa tidak membawa kerucutnya tuh. Nah, ini salah satu bentuk permainannya. Jadi ada tim yang bertugas untuk menjaga menara agar tetap berdiri dan menghindari bola. Terus ada peserta didik yang bertugas sebagai penyerang. Penyerang itu di mana dia harus bisa mengeliminasi setiap lawan agar mereka bisa menang. Seperti itu. Jadi contoh permainannya seperti yang bisa kakak-kakak lihat. Nah, setelah selesai mereka bermain, saya memberikan salah satu bentuk pembelajaran di mana nanti peserta didik itu dia melakukan gerakan melempar bola melambung dan melempar bola mendatar. Kelompok tim putra, kelompoknya saya bagi 2 juga, kelompok putra dan kelompok putri. Kelompok putra nanti mereka melakukan gerakan melempar bola secara melambung dan kelompok putri itu mereka melempar bola secara mendatar. Hal ini saya lakukan karena melihat tingkat kesulitan. Biasanya peserta didik putra itu tenaganya kan jauh lebih besar jika mereka melempar bola secara melambung, mungkin tidak terlalu terkendala dengan peserta didik perempuan seperti itu. Setelah mereka melakukan proses pembelajaran tersebut, saya memberikan mereka LKPD, di mana mereka nanti berdiskusi. Nah, nanti setelah mereka melakukan gerakan tersebut, mereka berdiskusi tentang gerakan yang sudah mereka lakukan. Setelah selesai mereka berdiskusi, kemudian mereka mempresentasikan hasil dari diskusi tersebut. Nah, ini mereka berdiskusi untuk menentukan posisi atau gerakan tubuh atau posisi tubuh yang benar pada saat melakukan gerakan melempar melambung dan melempar bola mendatar. Seperti itu. Nah, setelah itu mereka berdiskusi, mereka mempresentasikan hasil dari diskusi yang telah mereka diskusikan. Setelah semuanya menampilkan hasil presentasi atau hasil diskusi yang telah mereka mempresentasikan hasil diskusi yang telah mereka diskusikan, saya memberikan lembar evaluasi kepada peserta didik. Perasaan sejauh mana mereka paham dengan materi gerak dasar manipulatif. Jadi ada di dalam LKPD itu, lembar evaluasi itu berisi di mana peserta didik disuruh mencocokkan atau membedakan mana gerak lokomotor dan mana gerak manipulatif. Setelah selesai mereka mengevaluasi, saya memberikan lembar refleksi di mana lembar refleksi itu berisi tentang perasaan apa yang mereka rasakan selama proses pembelajaran. Nah, apakah mereka pada saat melempar bola atau menangkap bola, perasaan apa yang mereka rasakan, terus pada saat proses permainan atau pembelajaran apa yang mereka rasakan, itu mereka tuangkan ke dalam LKPD tersebut. Setelah selesai mereka melakukan refleksi, saya mengajak peserta didik untuk menarik kesimpulan dari proses pembelajaran pada saat itu. Seperti itu. Nah, jadi sejauh mana anak-anak itu paham dengan materi pembelajaran yang telah saya sampaikan. Demikianlah hasil video pembelajaran saya. Terima kasih kakak-kakak, kalau ada saran maupun kritikan boleh disampaikan. Oke, terima kasih Kak Tri. Terima kasih. Oke, silakan Kak yang memberikan tanggapan. Enggak Kak?
Oke, untuk dari Kak Sri tadi video pembelajarannya itu sudah sangat bagus. Tadi juga memberikan yang di awal aspek keselamatan untuk mengingatkan tentang tali sepatu, nah, seperti itu. Terus tadi juga ada instruksional non instruksional untuk mengambil alat. Nah, tadi juga sudah dimasukkan. Terus dalam pembelajaran berdiferensiasi, pengelompokan, nah itu guru harus berputar di kelompok-kelompoknya, jadi tidak membiarkan mereka istilahnya mencari jawaban sendiri atau melakukan pembelajarannya sendiri, tapi mereka tetap dalam bimbingan dari guru. Tadi sudah bagus, Kak Tri sudah ke kelompok-kelompok, berputar ke kelompok-kelompok untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seperti itu, luar biasa. Untuk berikutnya kita beri aplaus dulu tadi. Untuk yang terakhir tadi siapa ya? Kak Supri. Kak Supri. Kak Roland kali ini. Janganlah kayak gitu. Tadi kan Supriyadi. Soalnya di sini punya Kak Supriyadi. Ini ya. Bisa enggak Kak Aris? Untuk Kak Supriyadi, Google Meet-nya ini Kak. Ini kok. Drive-nya malah drive ini Kak. Drive-nya Kak Roland ini. maksudnya drop yang mana nih? Drop yang banyak-banyak kemarin tuh Kak. Iya. Masih yang mana kemarin udah dikirim tuh Kak? Oh, Ya, masuk ke Kak Roland kayaknya kemarin tuh. Ini masuk ke drive yang drive. Nanti saya kirim lagi Kak. Juga ini drive LK ini ya. Nah, berarti Kak Roland nih. Ini yang untuk yang dikirim sama Kak Supriyadi. Ini kan dokumen kegiatan kita kemarin tatap muka. Saya buka drive-nya kayak ini isinya Kak. Untuk videonya belum ada untuk Kak Supriyadi. Belum ada Kak Aris. Berarti nanti saya kirim lagi Kak Aris. Oke, boleh. Nah, jadi saya tidak bisa mutarkan ini. Satu lagi. Atau di laptop Kak Supriyadi bisa. Nanti saya coba dulu Kak Aris. Oke, boleh. Sebentar ya. Kak Aryo boleh lah Kak Aryo. Ya, kalau Kak Aryo mau, boleh. Kak Aryo lah. Yang setuju boleh angkat tangan. Setuju Kak Aryo angkat tangan loh. Kak Aryo. Saya juga bisa lihat video Kak Aryo. Kak Aryo. Kak Aryo. Saya coba dulu Kak Aris nih ya. Oh, ditunggu Kak Supri, ditunggu. Siap. Pepayanya aman kan? Ini Kak Abang senang lantai, kenapa ini Kak Abang? Senang lantai. Oh, kok diam-diam ya, Paling tidur dia nih. Oke, sambil saya ini ya Kak ya, cek tugas ya Kak ya. Oh ya Kak Aris, itu saya kan udah submitkan lagi tuh. Itu muncul 2 gitu gak Kak Aris? Soalnya kan saya submit lagi tuh linknya tuh, saya masukin yang linknya tuh, saya udah coba. Ada nggak? Terima nggak?
Kalau nggak terima nggak tahu lagi ya. Yang link. Saya udah masukin, saya kerjakan tugas lagi. Tulisannya lewat dari Dudet. Nggak apalah. Bisa nggak Kak Aris? Ternyata Ada? roll. Ada linknya Kak Aris? Semoga ada. Oke, ada Kak. Hah? Ini videonya terpisah-pisah ya Kak ya? Ya, benar. Soalnya kayak saya bilang tadi, karena kami bagi-bagi kan. Jadi saya pindah-pindah tempat karena kan bagi rekaman-rekaman juga. Maksudnya bagi lokasi perekaman-perekaman. Itu. Atau mau saya jadikan satu lagi, jadikan full gitu, satu full gitu Kak. Kak, dijadikan full aja Kak, dijadikan satu. Oke. Oke. Soalnya laptop saya ini berat kok dijadikan satu, apa maksudnya aplikasinya soalnya itu. Tapi nggak apa nanti saya coba lagi. Gitu aja sih. Terus untuk Kelihatan enggak Kak Riz? Udah boleh Kak Supri. Ini kemarin sebenarnya saya ngambil nih sama ini apa namanya? Modifikasi dengan bola kasti kemarin oleh karena pas ke sekolahan kemarin saya lihat bola kasti enggak ada. Sebenarnya kan kemarin sama bola kecil saya modifikasi kemarin nih. Iya. Jadi bola kasti enggak ada ya jadi terpaksa saya kemarin menggunakan Saya ambil kayaknya itu Pak Apa? Supriyadi. Saya ambil kayaknya bola kastinya. Iya Kak. Sebenarnya Lupa ini saya ada juga balikannya. kemarin nih. Lupa saya balikannya tuh. Udah saya pakai kemarin. Iya Kak. Nah ini Mana videonya saya Kak? Belum penjelasan tampil kemarin di videonya. dalam Silakan kelas Belum kemarin. jalan videonya Kak. Apa Kak? Belum jalan videonya tuh. Udah nih. Kak Aris masih yang itu, masih Jalan tampilkan kemana? yang video saya. Jalan kemana videonya? Belum tampil tuh. Iya Kak, ini sudah di sini Kak. Udah belum Kak Aris? Apa di laptop saya? Supriyadi itu layarnya di video aja, nggak usah kembali ke Meet, langsung tetap di layar video. Ini udah di layar video nih Kak Aris. Udah di play kan Kak? Iya. Oh, belum bisa. Nggak jalan ya? Udah jalan. Di tempat saya masih yang tampilan Kak Aris. Nih, ada enggak? Ini plus apa nih? PKG nih. Video aksi nyata. Ini ada enggak? Kelihatan enggak? Kak Aris itu Belum Kak, belum jalan. layarnya masih ini masih udah yang jalan itu, sini. Aris. Apa dibagikan yang lain kali? Kayaknya Kak Supri ini bagikan yang lain nih. Iya, Bukan yang terbaru. Coba cari yang videonya. Ini masih bentuk kayak apa ya? Kayak file kali ini. Di stop itu dulu Kak. Stop sharing. Nah, gitu. Ini baru nanti berbagi. Nah, videonya di play dulu Kak. Jadi habis itu masuk ke Google Meet, baru di share video atau di ini. Saya coba lagi Kak Aris ya. Kelihatan enggak? Belum ada nih. Belum. Nah, ini kelihatan. Oke, dah. Sip. Ada. Dah aman. Nah, ini pas kegiatan kemarin saya memberikan materi ke anak nih dalam kelas sebelum turun ke lapangan. Video KG nih, PKG nih, PPG.
Nah, ini saya mengabsen. Cepat kan, Jak ya? Langsung. Iya, boleh. Udah lulus dah. Kemarin saya mengambil lempar tangkap bola, sebenarnya dimodifikasi menggunakan bola kasti kemarin, oleh karena bola kastinya tidak ada, ya udah saya menggunakan bola kaki kemarin. Ini ngambil videonya kemarin ndak ketahuan saya nih, ndak kelihatan materinya tuh. Oh ya, Bapak. Jadi terlalu terang. Pas ke lapangan aja, Kak. Siap, Kak. Nah, ini anak-anak. Ini pemanasan nih. Kelas berapa, Kak? Apa, Kak? Kelas. Nah, ini saya menyuruh anak nih, 3 anak suruh mengambil bola kemarin. Pas mau melaksanakan praktek. Ini saya mengambil materi lempar tangkap bola, yaitu dengan 3 cara kemarin. Kelas berapa Kak Supri? Apa? Kelas berapa? Kelas 3. Oh, kelas 3. Karena kemarin kan anak-anak pas lagi ANBK juga, ya udah pas kebetulan hari Kamis tuh jam olahraga anak kelas 3. Jadi saya mengambil jam olahraga anak kelas 3 kemarin. Soalnya berdekatan nih ke kelasnya di belah sini tuh belakangnya tuh pas dekat dengan anak-anak ANBK. Jadi takut suaranya kedengaran nggak di sebelah tuh ANBK, kasihan juga anak-anak kemarin. Nah, ini anak-anak melaksanakan kegiatan kemarin, melambungkan bola kemarin nih, lempar tangkap nih. Nah, ini saya memberikan contoh kepada anak kemarin. Lemparan bola melambung. Oke, lanjut Kak, dicepatkan. Ini masih anak-anak melakukan gerakan nih, mungkin ini dengan menggelinding mungkin nih. Kan dengan 3 materi kemarin saya. Nah, ini dengan menggelinding bola ke bawah. Oke, selanjutnya Kak, di next. Nah, ini kegiatan akhir kemarin, anak nih sebenarnya nih mengumpul kemarin nih Kak, bagi ini apa namanya kelompok kemarin nih, oleh karena dia ngumpul ngerjakannya kemarin. Menilai cara melemparnya yang benar dengan yang itu kemarin tuh yang lempar bola melambung, mendatar, menggelinding kemarin. Sebenarnya masih ada nih Kak materinya, oleh karena kemarin tuh berhubung kemarin anak NBK sebenarnya masih ada nih permainannya nih bola beracun kemarin. Jadi saya sampaikan sini aja kemarin nih, oleh karena takut ganggu gak sebelah nih kan ndak jauh dari yang anak NBK nih Kak. Nah, ini anak-anak nih ini pendinginan nih kegiatan akhirnya nih. Iya. Nah, nih. Oke. Nah, ini pendinginan, ada juga itu pengaturan pernapasan. Nah, ini pengaturan pernapasan nih. Refleksinya Kak? Udah refleksinya enggak? Lupa kemarin Kak yang tentang refleksi kemarin tuh. Iya, iya.
Oke, cukup Oke, terima Kak. kasih, mungkin itu saja video dari saya, Kak. Terima kasih Kak Supriyadi. Kita beri aplaus untuk Kak Supriyadi. Iya, tadi sudah berjalan dengan baik. Tadi ininya aja ya kayak pengelompokannya lebih terlihat lagi nanti kalau misal melakukan pembelajaran lagi untuk pengelompokannya lebih jelas. Jadi misal seperti yang dibuat oleh Kak Tri tadi, kelompoknya jelas, ngumpul untuk kelompok 1 di bagian sini, kelompok 2 di bagian sana, kelompok 3 di bagian sana. Nah, lebih jelas untuk pengelompokannya ya Kak ya. Seperti itu. Terus tadi jangan lupa refleksi juga ya Kak ya. Nanti di setiap akhir pembelajaran itu kita harus ada. Iya, siap Kak Aris. Oke, silakan Kak Ferry. Tes. Iya, ada suaranya. Silakan. Ya, menanggapi video aksi nyata Kak Supri ini, 11-12 lah videonya dengan punya saya. Banyak waktu tunggunya. Dah itu aja, terima kasih. Iya, jadi waktu tunggunya juga lumayan karena bolanya cuma 3 ya Kak ya. Jadi, nah tadi sebenarnya bisa dimanfaatkan waktu tunggunya itu dibuat permainan tadi. Sebenarnya kata Kak Supriyadi tadi ada permainan bola beracun. Nah, jadi lebih efektif lagi untuk waktu tunggunya. Di permainannya tadi harusnya kalau misal ada permainannya kan tadi untuk waktu tunggunya jadi enggak banyak. Nah, nanti tinggal ke depannya memperbaiki untuk mengurangi waktu tunggu untuk anak-anak. Seperti itu. Ya nggak mungkin bisa langsung bisa secara spesifik semuanya bisa waktu tunggunya jadi sedikit. Nah, perlahan-lahan ya Kak ya untuk berubah untuk menjadi lebih baik lagi. Oke, sudah enggak masalah, udah bagus. Jadi dari beberapa video yang lain juga saya sudah bisa dibuka, saya juga udah melihat ada dari Kak Abang, terus Kak Aryo juga sudah. Kemarin ada termasuk yang Kak Tri, Kak Nuri, sama Kak Iwan sudah saya lihat, yang Kak Alfarisa juga udah saya lihat. Nah, tinggal beberapa yang masih belum bisa kemarin karena untuk Google Drive-nya masih dikunci karena belum di open ya Kak ya. Jadi nanti yang masih tadi kayak punya Kak Ferry, juga Kak Eko juga masih dikunci. Nanti tolong Google Drive-nya dikasih akses untuk yang memiliki link. Jadi biar saya bisa melihat video sama untuk modulnya. Nah, tadi saya juga sudah melihat modulnya juga ada yang bagus, sudah sangat bagus, rapi untuk penyusunannya sudah bagus, sudah sesuai. Jadi ke depannya pasti lebih baik lagi. Nah, seperti itu. Nah, jangan hilang semangat dulu ya Kak ya, karena kita masih ada 5 pertemuan tatap maya lagi ya Kak ya. Jadi kita harus tetap semangat sampai terakhir nanti ya Kak ya. Nanti masih ada ini di aksi nyata sudah selesai. Nah, tinggal 1 modul lagi ya Kak ya. Jaga semangatnya ya Kak ya. Jadi biar nanti tetap maksimal poinnya. Terus saya juga mau ingatkan untuk
beberapa tugas ya Kak ya, ada yang masih kosong untuk tugasnya, yang belum ada tugasnya itu di Kak Alfariza di penilaian bermakna belum upload ini Kak. Di penilaian bermakna, terus Kak, nah, Kak Alfariza di modul 1.6 Kak, kuatkan pemahaman juga belum. Kalau nanti diisi. Terus berikutnya oke, sudah. Nah, tinggal aksi nyatanya nanti yang masih belum, masih ada perbaikan, silakan diperbaiki. Punya saya Kak Aris tadi yang penilaian otentik tuh baru submit, benar nggak? Kok punya saya baru muncul ya? Aneh benar. Penilaian otentik. Iya. Soalnya tadi pas saya buka modul-modul tuh kan, di sebelah kanan tuh yang to do tuh, yang 2.6 tuh kok dibilang belum submit. Aku lihat berkas saya di folder PKG nih kan, itu udah saya kerjakan, maksudnya udah saya buat tanggal 20, kan terakhir tuh tanggal 23 enggak salah ya. 2.6 yang apa? Penilaian otentik kan ada tuh tadi Kak. Ada Iya ini. Saya kan baru submit, benar nggak tuh? Ada tanggalnya muncul nggak? Iya kan? Tanggalnya muncul, iya. Iya kan, pelanggan itu udah saya kerjakan, kan saya buka berkas nih, itu udah tanggal 20-an, 21 ke 22 tuh. Saya udah kerjakan sebenarnya. Kok tapi enggak apalah dah. Nah, ini baru munculnya ini ya. Hari ini kan, jam 8.26 kali. Tanggal 5 November. Nah, iya. Oke, udah saya. Sudah. Itu tadi, cuma Kak Alfariza ada 2 yang tertinggal ya Kak ya. Yang lain sudah aman, yang lain tinggal ngerjakan beberapa tugas lagi. Ini masih ada paling cuma 1, 2, 3. Nah, kurang 3, 4. Ya, sekitar 4 lagi Kak. Jadi semangat, kita selesaikan dengan maksimal ya Kak ya. Oke, seperti itu saja untuk hari Kamis ya Kak ya. Hari Kamis kita tatap maya lagi ya Kak ya. Hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, 3 kali beruntun gitu Kak. Kita ada tatap maya lagi untuk modul 3. Ya, modul 3.1 sampai nanti selesai. Jadwalnya bentar saya ambilkan jadwalnya. Di sini iya. Sabtu enggak ada hari. Ini itu Sabtu tanggal yang berapa Kak Aris? Gimana? Yang Sabtu tuh tanggal berapa? Tanggal 9. 1 jam. Di sini nggak ada Kak Aris yang di kalender yang di dalam itu LMS ini. Saya buka kalender yang di sini kan ada nih kalender nih. Di bawah foto-foto ini kan ada akun apa tuh? Nggak ada.
Tanggal 16. Tanggal 16. Ya. Berarti yang tanggal 9. Tanggal 9 itu ada 1 jam. Untuk tanggal 7 nanti 3 jam, tanggal 8 3 jam, tanggal 9 itu 1 jam, 1 JP. Oh, karena di sini nggak ada itunya Kak, maksud laporannya. Mungkin belum dibuat kali ya. Persiapan RTL. Oh, soalnya di kalender ininya belum ada tercantum Kak. Nggak tadi saya langsung buka juga. Terus yang terakhir kita tatap maya nanti di tanggal 18. Nah, di tanggal 11, 12, 13, 14, 15, 16 nanti ya Kak melaksanakan RTL-nya. Nah, nanti di terakhir tanggal 18 itu kakak-kakak akan memaparkan RTL-nya atau bukti karyanya. Seperti itu ya. Jadi masih ada sekitar 2 minggu lagi ya kita bertatap maya bersama-sama sebelum nanti kita akhiri di tanggal 30 itu ada penutupan. Tanggal 26 ya. 26 Kak. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali lagi itu tatap maya. Itu penutupannya kita online lagi Kak ya? Nah, ini penutupannya belum ada jadwalnya nih. Belum ada ya. Teknis mengikuti keputusan pimpinan. Tulisannya seperti itu. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, silakan Kak Iwan bertanya. Ini ya Kak, nanti saya nanyanya pas selesai kegiatan ya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, nah, biar tadi udah dipimpin sama Kak Eko. Nah, ini kan Kak Aryo udah ada. Silakan Kak Aryo untuk memimpin doa sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini. Silakan Kak Aryo. Ya Kak. Sebelum kita mengakhiri tatap maya kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Kak Aryo. Ya. Kamera semuanya kita foto bersama terlebih dahulu. Jangan sampai lupa seperti minggu lalu pertemuan sebelumnya lupa foto ya kita. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi 1, 2, 3. Oke, boleh pakai gaya 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Belum